itu yang menurut Ai. Ada dua poin penting yang menarik banget sih tadi. Kayak the first thing yang dapat adalah kayak I think as a mothers to mothers ya. We are here not to compete gitu. Kebanyakan dari kita gampang banget yang tadi Cici mention kan. Kayak untuk kayak that feeling gitu ya. And then kalau kita nggak melakukan lebih baik, then we condemn ourselves. Yes. Kita kayak frustrated ya. Iya kan, yang kayak waktu itu Cici pernah bilang, then we condemn ourselves, we feel like kita failure and kita benar-benar but I don't think Tuhan meng-create banyak perempuan untuk compete gitu. Iya kan? Yes. We are here to complete ya. Hashtag collaborate satu sama lain karena emang menjadi ibu tuh kan nggak mudah, nggak pernah ada manual booknya, nggak pernah ada sekolahnya. Jadi kalau misalnya kita perang satu sama lain ya gimana mau bisa raise a children gitu according to the will of God gitu. And also kan emang dibilang it takes village to raise a child gitu kan, dan itu something yang sebenarnya kita mesti hand in hand bersama-sama mothers to mothers untuk create a great environment for them to grow gitu kan. Yes. That's true sih, makanya penting banget kita juga bikin wadah ini supaya nggak cuma sebenarnya one way. In the future we hope that this can be a community gitu. Where all women bisa come together and share their story, not to compete but to complete. Untuk collaborate juga ya. Betul. Untuk bisa share gitu. Karena pengalaman itu berharga banget kalau kita dengerin dari mereka apa yang mereka alami. Dan apa yang ditampilkan di social media tuh mungkin yang bagus-bagus dan kita menjadi frustrated gitu. Tapi banyak failure stories ya juga yang bisa menginspirasi kita semua di sini. Ya nggak sih, kayak justru yang fail itu sebenarnya yang bikin kita tuh kayak kita belajar apa nih dari sini? What lesson that we can learn from this? That's true. And yang kedua yang aku actually dapat dari Cici adalah kita sebagai ibu itu harus bertransformasi dahulu. Karena it's all about our mindset yang Cici tadi bilang. Kayak because a lot of us gitu ya, nanti mungkin di podcast selanjutnya kita akan discuss about our inner child gitu. The way we respond to our children is as a result of what we have experienced as a child. Jadi kadang ketakutan itu, kadang all the things that we do itu transfer gitu sebenarnya. Makanya I think the first step is not about our children, it's about ourselves. Sama kayak aku mengalami perubahan pemikiran itu karena ada rema yang Tuhan dapetin di dalam kehidupan aku waktu aku hamil sama Kay kan. Berarti kan bukan di anak-anaknya, tapi di kitanya dulu. Di kitanya dulu yang memperbaiki hubungan kita juga sama Tuhan, sama orang tua kita, and with ourselves. Nah itu yang paling susah. Itu penting banget. Ya kan, the way we see ourselves is going to be the same kayak response kita towards what we build to our children juga. Kalau kita cara melihat diri kita ngerasa kita benar-benar gimana banget tuh, nanti kita akan transfer spirit itu juga bisa ke anak-anak kita. The same fear. Kalau kita ketakutan, anak-anak kita jadi anak-anak yang takut. Betul. Gitu. Jadi kayak number one yang I felt like di sini nggak cuma kalian doang, tapi kita itu every day we have to renew our minds kan. Maksudnya nggak cuma transforming our mind, nggak bisa terjadi dalam satu hari. It takes daily commitment gitu nggak sih? Kita harus bawa pikul salib itu nggak cuma waktu kita mau ke Golgota, itu kita disuruh pikul salib every day. Berarti kan daging-daging kita nih yang perlu di clean up tuh masih banyak banget. Jadi bener-bener kayak wow sih, amazing banget the journey as mothers. Makanya kita tuh kita tuh harus mengerti juga sih, Ri. Tuhan itu kasih anak-anak kita buat kita karena we are the best person. We are the best mother for them gitu kan. Kenapa? Karena ya Tuhan tahu kan yang you bilang gitu. Tuhan tahu lebih jauh daripada apa yang kita lihat gitu. Dia see beyond yang apa yang kita lihat sekarang gitu. Jadi ya maksudnya it's okay to feel kita tuh as a failure, tapi get back up again and change our mindset that God is in control gitu. Dan knowing that we are the best person for our children, nah itu something yang kayak, dan juga satu lagi bahwa Tuhan is the father of our children, itu lebih bikin kita tuh lebih chill dan lebih bisa serahin kontrol kita ke Tuhan. Jadi lebih kita pun towards our kids-nya pun akan jauh lebih baik responnya dibanding dengan dengan embel-embel ketakutan kita, dengan embel-embel ekspektasi kita. Itu kan
aduh jadi bikin anak-anak pun frustrated juga ya nggak sih? Tapi ini I think the journey yang karena cerita ya, journey kita ngomong panjang ya, sesuatu yang nggak mungkin terjadi dalam instant kan. Right. Itu sesuatu yang komitmen yang kita harus make every single day. Karena Every single day. ya ampun ya, emang punya anak ya, they are persons kan, balik lagi they are persons, mereka punya personality, jadi they're not robots. Yes. Jadi pasti otomatis ada trigger-trigger. Orang kita sama suami kita aja besi menajamkan besi, pasti kan manusia Iya. saling tajemin. Ya itu anak-anak kita 4 biji ya kita ditajemin Yes. terus. Jadi Tiap pasti hari ada momen, ada momen kayak Iya. gitu kayak Ya tapi everyday is a choice juga ya. Yeah. Either we want to melihat kedagingan kita, mengikuti kedagingan kita, temporary pleasure atau eternity. Nah jadi Betul. kita setiap hari pilihan kita lah untuk kita berbuat apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau. Gitu Yeah. sih. And I felt like mengingatkan gitu, jangan condemn yourself if you Right. feel like orang lain kok kayaknya udah bisa lakukan ini, mereka bisa homeschooling sambil kerja atau bisa bikin yang amazing, anaknya mereka udah bisa baca, udah bisa lari bahkan umur 2 tahun gitu ya, karena gue baca aja belum bisa, ngomong aja belum bisa. Don't condemn yourself. And if you felt like gila ya, gue belum evolve as a mother, gue belum bisa ngapa-ngapain, I felt like because this is a journey, this is not sekali one shot thing gitu. Ini adalah satu cerita yang panjang, perjalanan yang panjang bersama Tuhan. Gak ada kata terlambat. Nggak ada. It's not too late gitu loh. Gak pernah akan ada kata terlambat gitu. Jadi don't condemn yourself, don't feel like oh gue udah too late, anak gue udah umur 30 tahun misalnya, 40 tahun. Nggak pernah too late. Karena kita itu bukan pakai kekuatan kita sendiri. That's true. Kita pakai kekuatan dari surga, Yeah. grace dari Tuhan. Ada loh kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk restore relationship. Karena my relationship with my parents juga baru restore kayak the last 5 to 10 years gitu kan ya, 5 years. Berarti kan there is hope gitu, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi nggak ada kata terlambat gitu. So tapi pilihannya adalah kamu harus beri keputusan hari ini. Yeah. Jangan tarsok terus ya. Betul. Tetap make a decision, gue mau nih Tuhan, gimana cara gue bisa punya hubungan sama anak gue, gimana gue bisa including memperbaiki hubungan sama orang tua gue juga. It's never too late. You gotta start now, karena prosesnya itu tiap hari, prosesnya itu berbeda di setiap orang. Siapa tahu kita udah start dari dulu, kita baru bisa 10 tahun lagi. Siapa tahu you udah start dari sekarang, dari 10 tahun yang kita dari dulu, kita bisa sama-sama berubah di situ gitu. Tapi yang pasti you gotta start now and know that you are the best person for your kids. Ya, tadi tiba-tiba keinget cerita apa sih yang Tuhan tuh kayak ada garapan, terus ada yang datang jam 10 pagi, 2 siang, 5 sore. Itu kan memperlihatkan bahwa it's not about siapa yang datang duluan. Betul. Ya kan? Siapa yang datang terakhir. Tuhan tuh nggak melihat seperti itu gitu. Nggak pernah ada yang kata terlambat nggak sih? Iya banget ya. Iya, maksudnya it's never too late gitu for God. So relate banget ya. Iya, amazing. Emang amazing gitu. Wow. Alright, ya mungkin itu journey as mothers ini yang benar-benar kita saring banget, dan kita mau kasih kalian yang journey as mothers ini di podcast kali ini dan di sesi kali ini, tapi masih banyak banget ya. Wah itu kalau you dig deeper lagi, wah itu kayak a lot of things to share. Ya, a lot of things to change juga ya. Betul. In myself dan mungkin in yourself juga untuk menjadi great mother juga gitu. Dan ya mungkin kita bisa akhiri podcast dan sesi kali ini ya. Dengan remember that you are called, God handpick you for your children. So you are special, you are meant to be for your children, so you don't need to feel condemned, you don't need to feel like you need to compete with other person because you are you. There's no one like you. There's no one like you. So hope it can be a blessing for you guys, and goodbye. See you on the next session. Bye. Wow, berapa